Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang berbahagia, apa kabar? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, ada baiknya kita berdoa. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kewajiban mencari ilmu dan menyampaikannya kepada sesama yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122, Al-Mujadalah ayat 11, dan hadis. Sebagai seorang muslim, kita diharuskan oleh agama untuk mencari ilmu. Kegiatan mencari ilmu ini tidak terbatas tempat dan waktu. Selama kita masih hidup di dunia, dimanapun berada dan kapanpun, kita tidak diperkenankan berhenti belajar. Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 122 dijelaskan, Allah berfirman, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Ayat tersebut merupakan isyarat wajibnya pendalaman agama dan bersedia mengajarkannya di tempat-tempat pemukiman serta memahamkan orang lain pada agama, sehingga mereka mengetahui hukum-hukum agama secara umum yang wajib diketahui oleh setiap mukmin. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuzu fasyuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Beberapa hal yang terkandung dalam ayat ini sebagai berikut. Pertama, etika dalam majelis ini dimaksudkan bahwa ketika berada dalam suatu majelis, hendaklah kita memberikan kelapangan tempat duduk bagi yang baru datang. Tabiat manusia yang mementingkan diri sendiri membuat enggan memberikan tempat kepada orang yang baru datang. Jadi, dalam hal ini, hati sangat berperan. Sebagai orang yang beriman, kita harus melapangkan hati demi saudaranya yang lain. Dengan kita memberikan kelapangan kepada orang lain, maka niscaya Allah akan melapangkan kita. Kedua, manfaat beriman dan berilmu. Orang yang beriman dan berilmu akan menunjukkan sikap yang arif dan bijaksana. Iman dan ilmu tersebut akan membuat orang mantap dan agung. Ini berarti pada ayat tersebut membagi kaum beriman kepada dua kelompok besar.
Yang pertama, sekedar beriman dan beramal saleh. Dan yang kedua, beriman dan beramal saleh serta memiliki pengetahuan. Derajat kelompok kedua ini menjadi lebih tinggi, bukan saja karena nilai ilmu yang disandangnya, tetapi juga amal dan pengajarannya kepada pihak lain, baik secara lisan, tulisan, maupun keteladanan. Dalam hadis banyak dijelaskan tentang kewajiban dan keutamaan mencari ilmu. Sebagaimana hadis An Anas bin Malikin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, rawahu Ibnu Majah. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Dan hadis waman salaka thoriqan yatlubu bihi ilman sahhalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah akan mempermudah baginya suatu jalan untuk menuju surga. Riwayat Imam Muslim. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain yang membahas tentang kewajiban dan keutamaan mencari ilmu. Secara umum, hukum mencari ilmu syar'i adalah fardu kifayah, yang apabila ada orang yang sudah mempelajarinya, maka hukumnya menjadi sunnah bagi yang lainnya. Terkadang mencari ilmu ini menjadi fardu ain bagi manusia. Batasannya adalah apabila seseorang akan melakukan ibadah yang akan dia laksanakan atau muamalah yang akan dia kerjakan, maka dia wajib dalam mengetahui bagaimana cara melakukan ibadah ini dan bagaimana dia melaksanakan muamalah ini. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, dan Imam Ahmad, yang artinya apabila seorang manusia meninggal, maka putuslah amalnya, kecuali 3 hal: sedekah jariyah, anak yang soleh yang mendoakannya, dan ilmu yang bermanfaat sesudahnya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dalam kehidupan sehari-hari serta diajarkan kepada orang lain. Ganjarannya tidak akan terputus walaupun orang yang mengajarkan ilmu tersebut telah meninggal dunia. Banyak umat Islam sejak dahulu sangat menghargai berbagai disiplin ilmu dan mempelajarinya hingga menjadi seorang pakar ilmu tersebut maupun pakar ilmu secara umum. Misalkan Ibnu Qasim Az-Zahrawi, Ibnu Sina, Ibnu Zuhr sebagai pelopor-pelopor ilmu bedah Islam. Dan masih banyak lagi ilmuwan Islam yang berpengaruh terhadap perkembangan peradaban manusia melalui keahliannya dalam berbagai bidang keilmuan. Sekian pembahasan kita tentang materi kewajiban mencari ilmu. Mudah-mudahan kita semua selalu bisa konsisten dan giat dalam mencari ilmu, sehingga kemudian kita menjadi orang yang beriman dan berilmu. Amin, Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.